Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan membahas lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang determinan matriks. Oke, determinan matriks itu apa? Ya, jadi determinan merupakan fungsi yang memetakan matriks persegi n kali n ke suatu bilangan real. Jadi, determinan matriks itu adalah sebuah bilangan real, yang mana yang memiliki determinan hanyalah matriks persegi. Oke. Kemudian, lambang determinan sendiri adalah, misalkan kita punya matriks A, berarti lambang determinannya det dalam kurung A. Atau kurungnya kurung, apa ini namanya ya, kurung tanpa siku ya. Jadi, atau seperti tanda mutlak ya. Kurung mutlak A, seperti itu ya. Jadi bisa det A atau kurung mutlak A. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan menggunakan lambang det A untuk kurung mutlaknya, itu yang langsung isinya matriksnya. Oke, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan determinan suatu matriks? Nah, kalau di SMA dulu, telah dipelajari metode Sarus. Nah, apa itu metode Sarus? Metode, misalkan ini ya, ada matriks 2 kali 2, elemennya atau entry-nya A11, A12, A21, A22, maka determinannya adalah kita hitungnya, ya ini ya lambangnya. Nah, lambang seperti tadi, lambang kurung mutlak, langsung apa ini, isinya langsung matriksnya, langsung entry-entry-nya. Nah, bagaimana cara cari determinan A-nya? Yaitu dengan mengalihkan silang. Berarti kalau A11 dikali A22, kemudian dikurangi A12 kali A21. Ya, jadi silang. Nah, saya tandai ya. Nah, jadi cara mengalihkannya gini. Nah, ini kali ini, kemudian A12 dikali A21. Nah, tandanya dikurangi. Oke. Kemudian, bagaimana dengan matriks 3 kali 3 ya? Untuk matriks 3 kali 3 sama menggunakan Sarus. Nah, tapi ini agak berbeda ya. Saya tulis secara gini ya, saya tulis di sini. Misalkan kita punya matriks nih ya, elemennya A11, A12, A13. Jadi matriks 3 kali 3 ya. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, cara menghitung determinannya kita tambahkan dua kolom pertama di sebelah kanan. Jadi dua kolom ini kita tambahkan lagi di sebelah kanan, kita tulis ulang A11, A21, A31, A12, A22, A32 ya. Oke, cara mengalihkannya. Nah, cara mengalihkannya seperti ini. Jadi A11 kita kalikan A22 kali A33, jadi diagonalnya ya. Nah, ini nanti tandanya plus. Kemudian ditambah lagi A12 kali A23 kali A31. Ini juga plus tandanya. Kemudian A13, A21, A32 ini tandanya juga plus. Ya, jadi ini ya saya tulis di sini A11 kali A22 kali A33. A12 kali A23 kali A31. Kemudian ditambah lagi A13 kali A21 kali A32. Kemudian setelah ini, nah, kita punya diagonal lagi tapi dengan arah sebaliknya. Silang ya. Saya ganti warna pennya biru. Nah, berarti yang silang di sini sekarang dari yang ini. A13 ke A31 ini. A13 dikali A22 kali A31, ini tandanya negatif ya. Ya, ini ya. Dikurangi A13 kali A22 kali A31, kemudian dikurangi lagi, ini lagi berarti. Nah, A11 dikali A23 dikali A32, tandanya juga negatif. Kemudian yang terakhir, nah ini kita punya diagonal lagi nih ya. A12 dikali A21 dikali A33, tandanya juga negatif. Nah, itu untuk metode Sarus untuk matriks 3 kali 3. Nah, ini yang dipelajari di SMA dulu.
Untuk mata kuliah ini, kita menggunakan metode selanjutnya. Jadi bukan metode Sarus lagi ya. Yang kita gunakan adalah metode ekspansi kofaktor. Nah, apa itu ekspansi kofaktor? Ya, sebelumnya kita harus tahu kofaktor itu apa. Nah, sebelum tahu kofaktor, kita harus tahu yang namanya minor. Nah, minor jika A adalah suatu matriks persegi, ya jadi bahasan kita kali ini hanya matriks persegi karena kita membahas tentang determinan ya. Berarti kalau matriks persegi ordonya otomatis n kali n. Nah, dilambangkan dengan AIJ ya, elemen-elemennya ya, AIJ akcil. Maka minornya, nah minor dari entry AIJ dilambangkan dengan M besar IJ adalah determinan dari submatriks A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi, minor itu apa? Minor itu semua entry dari matriks A itu mempunyai minor. Gitu ya. Nanti kita langsung detailnya dicontoh. Nah, kemudian kalau kofaktor dari entry AIJ, jadi setiap entry-nya itu punya minor dan kofaktor ya. Setiap entry-nya punya minor dan kofaktor. Dilambangkan dengan C besar IJ adalah, nah ini ya kita definisikan CIJ itu apa? Min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ, berarti dikali minornya tadi. Ya, oke langsung ke contoh biar mudah membayangkannya. Tentukan minor dan kofaktor dari entry A11 dan A23 pada matriks A. Kita punya suatu matriks persegi 3 kali 3. Nah, minor tadi apa? Minor. Nah, ini ya. Minor itu kan setiap entry-nya punya minor. Nah, dilambangkan dengan MIJ. Apa itu? Determinan dari submatriks A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I dan kolom ke J. Berarti nanti harus ada yang kita buang, yaitu misalkan ini, A11. Berarti nanti yang kita buang itu berarti I-nya kan 1, J-nya juga 1. Berarti yang kita buang nanti baris pertama dan kolom pertama. Kalau yang A23 berarti nanti yang dibuang apa? Yang dibuang baris kedua, kolom ketiga. Nah ini ya, lambangnya tadi minor tadi M ya, karena yang diminta A11 berarti kita nyarinya M11. Nah, kita punya matriks tadi seperti ini ya. Nah, berarti kita buang. Mana baris pertama? Nah, ini kan baris pertama ya, 1, 2, 3. Ini yang saya tandai warna abu-abu. Dan mana lagi yang dibuang? Yaitu kolom pertama. Baris pertama dan kolom pertama. Ini kan I-nya sama dengan 1, J-nya juga sama dengan 1. Berarti baris pertama, kolom pertama itu kita buang, kita ambil sisanya. Kita ambil sisanya berarti tinggal 1, 2, 2, 1. Nah, ini yang kita hitung determinannya. Untuk determinan matriks kali 2, 2 kali 2 tinggal kita gunakan apa? Silang tadi kan ya, berarti 1 kali 1 dikurangi 2 kali 2. 1 kali 1 kurang 2 kali 2, berarti 1 kurang 4 sama dengan min 3. Kemudian yang ditanyakan lagi minor dan minor untuk yang A23 berarti M23. Berarti I-nya berapa ini? Berarti I-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 3. Berarti yang dibuang adalah baris kedua, kolom ketiga. Nah, ini ya, baris keduanya ini ya, 212, kolom ketiganya 321. Berarti tinggal kita ambil sisanya. 1, 2, sama 0,2. Nah, ini kita hitung determinannya, dikalikan silang. 1 kali 2 dikurangi 2 kali 0, ya. Berarti hasilnya 2. Selanjutnya, kalau kita sudah menghitung minor, baru kita bisa menghitung kofaktor. Nah, kofaktor tadi ini ya, CIJ, sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ-nya. Nah, kita sudah menghitung MIJ, berarti tinggal kita hitung CIJ. Nah, C11 ya berarti karena yang diminta tadi A11. Berarti C11 min 1 pangkat I-nya tadi 1, J-nya juga 1, berarti 1 ditambah 1 dikali M11. Nah, min 1 pangkat 21 tambah 1, 2. M11 tadi dapat berapa kita? Dapat min 3. Berarti min 1 pangkat 21 kali min 3. 1 kali min 3 sama dengan min 3.
Nah, jadi untuk bilangan negatif kalau kalau dipangkatkan genap itu pasti hasilnya jadi positif. Nah, berbeda dengan yang C23. Min 1 pangkat 2 tambah 3 ya, IJ-nya ya, dikali M23. Nah, berarti min 1 pangkat 5. Karena ini pangkatnya bilangan ganjil, berarti tetap jadi negatif, yaitu min 1. Oke, kemudian M23-nya kita dapat tadi 2. Berarti min 1 kali 2 sama dengan min 2. Tadi kita sudah mengenal apa itu minor, apa itu kofaktor. Nah, sekarang bagaimana menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor? Ya, jika A adalah suatu matriks persegi, A n kali n, elemennya AIJ, maka determinan dari A dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry di sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Kemudian menambahkan hasil perkaliannya. Ya, setelah dikalikan tadi, ya, kemudian ditambahkan hasil perkaliannya. Nah, jadi ini kita pilih nanti. Boleh kita pilih yang baris atau kolom. Jadi satu aja. Kalau baris ya satu baris aja, kalau kolom ya satu kolom saja, seperti itu. Oke, jadi kalau kita tuliskan determinan A berarti AIJ kali A1J dikali C1J ditambah A2J kali C2J dan seterusnya sampai ANC kali CNC. Nah, ini berarti kita menggunakan kolom ke C karena J-nya tetap di sini. Ya. Berarti kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom C. Kemudian atau jadi salah satu aja, sekarang yang sepanjang baris I ya. Berarti I-nya yang tetap AI1 kali CI1 ditambah AI2 kali CI2 ditambah dan seterusnya sampai AIN dikali CIN. Contoh, tentukan determinan matriks berikut dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom yang paling sedikit perhitungannya. Nah, jadi ada trik khusus. Jadi kita lihat dulu matriksnya. Mana kira-kira yang mengandung apa? Baris atau kolom yang paling banyak elemen nolnya atau entry nolnya, gitu ya. Nah, kita lihat ini matriks A. Untuk memudahkan perhitungan determinan, pilih baris atau kolom yang paling banyak memuat entry 0. Karena perkalian entry dengan kofaktornya menghasilkan 0 ya. Maksudnya apa? Karena 0 dikalikan berapapun hasilnya pasti 0. Jadi kita hanya menghitung entry-entry yang lain. Misalkan ini baris pertama, ini kolom pertama ya. Berarti kan kita hanya menghitung yang ini entry pertama A11 sama A31, karena ini 0 kan tidak usah dihitung, karena nanti 0 kali berapapun hasilnya 0. Oke, nah ini ya, pada kasus matriks A dapat dipilih ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama atau baris kedua. Nah, karena kita lihat 0-nya tadi ini ya, 0 itu ada di mana? Di kolom pertama atau di mana? Di baris kedua. Coba kita bahas dulu yang kolom pertama. Nah, berarti kalau kolom pertama, elemen yang kita pakai kan yang 2 ini ya, 2, 0, min 5. Nah, 2 ini A1 berapa? 2 ini kan A1, 1, 0. 0-nya kan berarti A1, 2, yang min 5-nya, oh maaf. Bentar ya. Nah, 2 tadi A1, 1, 0 tadi A21, yang min 5 A31. Nah, berarti kita sepanjang kolom pertama. Berarti caranya determinan dari matriks A itu A11 ya dikali C11 ya. Ini kan A11. Kemudian yang mana yang 21? A21 kali C21 ditambah lagi A31 kali C31. Nah, A11, berarti sekarang kita definisikan C11 tadi apa definisinya? Berarti kan sesuai rumus yang tadi ya, min 1 ditambah 1 tambah 1, karena ini IJ-nya 1, dikali M11. Kemudian A21 ya, C21-nya apa? Berarti min 1 pangkat 2 tambah 1 kali M21, A31, C31-nya kita definisikan,
min 1 pangkat 3 tambah 1, M31, berarti A11-nya berapa? 2. Min 1 pangkat 2. M11-nya berarti kan kita menghilangkan baris pertama, kolom pertama, gitu kan ya. Nah, berarti baris pertama, kolom pertama, ini saya hapus dulu. Nah, berarti yang dihilangkan mana? Dihilangkan kan berarti, nah, baris pertama, kolom pertama, ini kita hilangkan. Ya, berarti sisanya tinggal 5, 6, 3, 1. Oke, kemudian lanjut. A21-nya 0. Nah, sebenarnya tidak usah didefinisikan, tidak apa-apa. Jadi, ini pasti hasilnya 0. Kemudian sekarang yang A31. A31-nya berapa? A31-nya min 5, ya kan? Min 1 pangkat 3 tambah 1, berarti 4. Kali M31. Nah, M31-nya berarti gimana cara mengambil M31 tadi? Berarti kita menghilangkan baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga yang mana ini? Nah, kolom pertama yang mana? 2 nih. Berarti sisanya tinggal min 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal kita hitung. Ya, tinggal kita hitung. Berarti 2 kali min 1 pangkat 2, 1. Determinan 5, 6, 3, 1 berarti langsung aja kali silang ya. 5 kali 1, ya. 5 dikali 1, bentar saya ganti pen saja. Berarti 5 kali 1 dikurangi 6 kali min 3. Ya, 6 kali 3. Berarti 5 kali 1, 5. 5 dikurangi 6 kali 3, 18. 5 kurangi 18, berarti ini kan berarti 5 dikurangi 18. Hasilnya min 13. Kemudian yang kedua hasilnya 0. Kemudian yang terakhir, min 5 kali min 1 pangkat 4. Min 1 pangkat 4, 1. Kemudian sekarang determinannya yang ini. Min 3 kali 6, berapa? 18. Min ya, min 18 dikurangi 5 kali 4, min 20. Berarti min 18 min 20, min 38. Tinggal kita hitung. Berarti 2 kali min 13, min 26. Min 1 kali 1 kali min 38. Berarti min kali min jadi positif. 5 kali 38, 190. Min 26 tambah 190, hasilnya 164. Oke. Ini kita coba tadi yang apa? Ekspansi sepanjang kolom pertama. Nah, tadi pilihannya yang 0 ini ada di kolom pertama sama di baris kedua, gitu kan ya? Di baris kedua. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, berarti sekarang kita coba yang baris kedua. Jadi ini salah satu saja ya, tidak usah dua-duanya. Oke, coba yang baris kedua sekarang. Nah, baris keduanya tadi berarti kalau baris kedua kan A21, A22 sama A23, ya kan? Berarti A21 kali C21 plus A22 kali C22 plus A23 kali C23. Nah, didefinisikan sama seperti tadi ya, sesuai IJ-nya, pangkatnya juga. Nah, sekarang tinggal kita ambil. A21-nya tadi berapa? 0, ya. A21-nya 0. Kemudian saya tulis lagi di sini matriksnya ya, biar tidak bingung. Berapa tadi? 2, min 3, 4, 0, 5, 6, kemudian min 5, 3, 1. Min 5, 3, 1. Oke. Nah, kita ambil yang kolom kedua. Ya, kita ambil yang ekspansi kolom kedua. Berarti A21, A22, A23. Oke. Untuk A21 ya, A21-nya 0, min 1 pangkat 2 tambah 1, 3, M21-nya. Berarti kita menghilangkan kolom baris kedua kolom pertama. Berarti sisanya, nah ini ya, kolom pertamanya berarti, sisanya min 3, 4, 3, 1. Nah, oke, selanjutnya A22-nya 5. Berarti min 1 pangkat 2 tambah 2, 4, menghilangkan baris kedua, M22 ya, menghilangkan baris kedua kolom kedua. Berarti
Berarti sekarang yang kita hilangkan kolom kedua, baris kedua, kolom kedua. Berarti sisanya tinggal 24 ya, di min 5, 1 kita tulis. Kemudian A23, 6. Min 1 pangkat 5 kali M23. Kalau M23 berarti menghilangkan baris kedua, kolom ketiga. Oke, berarti yang dihilangkan adalah baris kedua sama kolom ketiga. Berarti sisanya tinggal 2 min 3 min 5, 3. Oke, tinggal kita hitung. Berarti 0 kali berapapun hasilnya 0. 5 min 1 pangkat 4 berarti jadi 1 karena pangkatnya genap. Kemudian kita hitung determinannya 2 kali 1 berarti berapa? 2 kali 1. Nah, bentar. 2 kali 1, 2 dikurangi 4 kali min 5, min 20. Berarti hasilnya 2 ditambah 20, 22. Kemudian 6 dikali min 1 pangkat 5. Min 1 pangkat 5, min 1, 2 kali 3, 6 dikurangi min 5 kali min 3, 15. 6 kurangi 15, min 9. Tinggal kita hitung berarti 5 kali 22, 110. 6 kali min 1 kali min 9, 54. Berarti hasilnya 164. Ya, oke. Dengan dua cara yang berbeda tadi, ya, sepanjang kolom pertama atau sepanjang baris kedua, hasil determinannya pasti sama. Jadi ini pilih salah satu ya. Silahkan, cara yang mudah. Kemudian sekarang matriks yang B. Nah, matriks B ini adalah matriks 4 kali 4. Oke, kita lihat dulu matriksnya. Manakah baris atau kolom yang banyak mengandung entry 0? Nah, di baris pertama itu entry 0-nya ada 3, 1, 2, 3. Ini ya, 3. Berarti tinggal kita hitung yang 2 saja. Nah, ini yang paling mudah berarti. Kita pilih baris atau kolom yang paling banyak elemen 0-nya. Nah, berarti kita pilih baris pertama. Baris pertama kan berarti A11, A12, A13, dan A14. Berarti ini ya A11, A12, A13, A14. Saya tulis lagi ya matriksnya di sini. Berarti tadi matriksnya 0, 0, 0, 2, 0, ya. 0, 0, 2, 0, kemudian 31 min 1, 0, 31 min 1, 0, kemudian baris ketiga 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 2, 0, 2, 3, kemudian min 3, 4, 2, 1, min 3, 4, 2, 1. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal kita tentukan A11-nya tadi berapa? 0. 0 kali C11. Berarti A12-nya juga 0 kali C12. A13-nya 2. 2 kali C13. A14-nya juga 0. Nah, karena 0 kali berapapun hasilnya 0, berarti sisanya kan tinggal 2 kali C13. Langsung aja kita definisikan, berarti 2 dikali min 1 pangkat 1 tambah 3 kali M13. Nah, M13-nya ini ya berarti kan dengan cara apa? Menghilangkan baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga. Ya. Oke, berarti sisanya tinggal 3, 1, 0 ya. 2, 0, 3, min 3, 4, 1. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung M13? Nah, ini kan sedangkan ini determinan 3 kali 3. Berarti kita harus menghitung lagi determinannya menggunakan kofaktor yang lebih kecil sekarang ya. Kita hitung dulu M13-nya. M13, nah sekarang kita lihat matriks ini. Mana yang paling banyak mengandung 0? Nah, di sini ya, boleh baris pertama ada 0-nya atau baris kedua. Nah, di sini saya pilih yang baris kedua. Nah, ini ya. Oke, berarti kita kofaktor sepanjang baris kedua. Berarti 2 kali min 1, 2 tambah 1, karena ini elemen 2, A21, M21. Kemudian berarti 21 itu berarti menghilangkan kolom pertama, baris kedua kolom pertama. Berarti saya tinggal 1, 0, 4, 1.
ditambah 0 kali berapapun, nanti ini hasilnya 0. Kemudian yang terakhir 3 dikali min 1 pangkat 2 tambah 3, karena di sini A2, 3 ya. Dikali, berarti kita menghilangkan yang mana sekarang? Baris kedua, kolom ketiga. Berarti baris kedua, kolom ketiga. Berarti sisanya tinggal 31 min 3, 4. Sekarang kita hitung 2 pangkat min 3, 2 kali min 1 pangkat 3 kali 1 kali 1. 1 kali 1, bentar saya ganti dulu. Nah, ini ya. 1 kali 1, 1 kali 1 itu 1, dikurangi 0 kali 4. 1 kurangi 0 berarti 1 ya. Kemudian ini 0 ya. 3 kali min 1 pangkat 5. Nah, 3 kali 4, 12, dikurangi min 3 kali 1, min 3. Berarti 12 tambah 3, 15. Tinggal kita hitung. 2 kali min 1 kali 1 min 2. 3 kali min 1 kali 15 min 45. Min 2 min 45 min 47. Nah, kita sudah ketemu M13-nya, berarti tinggal kita masukkan ke yang ini tadi. Berarti determinan B 2 kali min 1 pangkat 1 tambah 3 kali M13 ya. Berarti 2 kali min 1 pangkat 4 dikali min 47. 2 kali 1 kali min 47 sama dengan min 94. Selanjutnya kita akan bahas determinan dengan bagaimana kalau misalkan matriksnya itu berupa matriks segitiga, baik segitiga atas maupun segitiga bawah. Nah, jika A adalah suatu matriks segitiga N kali N, baik itu segitiga atas, segitiga bawah, ataupun matriks diagonal, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama matriks. Misalkan kita punya matriks 3 kali 3 ya, 1, 2, 3, kemudian 0, 5, 6, 0, 0, 7. Nah, ini matriks segitiga atas ya, matriks segitiga atas. Ya, karena di sini elemennya ini ya segitiga atas. Nah, berarti bagaimana cara menghitung matriks yang seperti ini? Yaitu tinggal kita hitung, kita kalikan diagonalnya. Berarti yang dikalikan ini 1 kali 5 kali 7. Oke, selanjutnya metode selanjutnya. Nah, kalau kita tadi sudah belajar metode ekspansi kofaktor, sekarang ada metode reduksi baris. Nah, sebelum kita masuk bagaimana metode ini, kita harus tahu dulu sifat-sifat determinan terhadap operasi baris elementer. Misalkan A adalah suatu matriks persegi N kali N, maka berlaku yang pertama, jika B adalah matriks yang diperoleh dengan cara mengalihkan satu baris dengan konstanta, ya, jadi OBE, prinsip OBE ya, boleh mengalihkan satu baris dengan konstanta, maka nanti determinan B-nya itu sama dengan K dikali determinan A. Kemudian, jika B adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukarkan dua baris, nah ini juga salah satu cara OBE ya, menukarkan dua baris, maka nanti determinan B itu sama dengan negatif determinan A. Berarti kebalikannya. Ya, ini positif, yang determinan A-nya negatif. Yang ketiga, jika B adalah matriks yang diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain, maka determinannya tetap atau sama. Nah, dengan sifat-sifat determinan terhadap OBE ini, nah kita gunakan untuk metode reduksi baris dalam menentukan determinan matriks ya. Oke, jadi tujuannya apa dalam melakukan OBE ini? Yaitu mengubah matriks menjadi matriks segitiga. Nah, kita lihat contohnya langsung. Tentukan determinan matriks berikut dengan menggunakan reduksi baris. Matriksnya 3 kali 3. Di sini kita lihat, nah kita kan tadi tujuannya harus menjadi matriks segitiga. Sedangkan matriks A ini belum menjadi matriks segitiga. Kenapa harus jadi matriks segitiga? Karena tadi kita punya prinsip ya, kalau matriks segitiga, cara menghitung determinannya tinggal mengalihkan diagonal utamanya saja.
Berarti langkah pertama gimana biar jadi matriks segitiga? Nah, kan kita harus mengenolkan ya. Harus kalau nggak jadi segitiga atas ya segitiga bawah. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, di sini baris ketiga bisa diapakan? Ditambah 2B1. Baris ketiga ditambah 2B1. Ya, berarti baris ketiganya yang berubah. Min 5 ditambah 2 kali 2, min 1. 3 ditambah 2 kali min 3, min 3. 1 ditambah 2 kali 4, 9. Kemudian, setelah itu, nah kita lihat lagi. Kira-kira, oh ini, 2 bisa kita nolkan, kita operasikan dengan baris ketiga ya. Berarti B1 ditambah 2B3 ya, biar 2 ini jadi 0. Berarti 2 ditambah 2 kali min 1, berarti kan 2 dikurangi 2, 0. Min 3 ditambah 2 kali min 3, berarti min 3 dikurangi 6, berapa? Min 9. 4 ditambah 2 kali 9, berarti 4 tambah 18, 22. Nah, ini sudah 0. Nah, sekarang kita lihat, bisa kita jadikan segitiga atas atau segitiga bawah, gitu kan ya. Nah, kalau kita mau jadi segitiga atas, berarti yang 0 kan harus di bawah. Berarti sekarang kita bisa tukar. Baris ketiga kita tukar dengan baris pertama, biar segitiganya jadi segitiga bawah, berarti yang 0 yang di bawah. Kita tukar ya, kita tukar berarti jadi min 1, min 39-nya di atas, 0, 1, 3, 4-nya jadi di bawah. Nah, tadi kalau kita menukar baris, tadi prinsipnya apa? Yang mana? Kalau kita menukarkan dua baris, maka determinannya sama dengan negatif. Nah, berarti harus kita tambahkan negatif di depannya. Ya, harus kita tambahkan negatif di depannya. Nah, ini baru satu ya, maaf. Seperti ini ya, jadi harus kita tambahkan negatif di depannya. Karena kita baru menukar satu kali. Nah, tapi kalau yang di atasnya ini, kenapa nggak tambahin negatif? Karena dia di sini hanya menjumlahkan apa? Dengan kelipatan baris yang lain. Berarti masuk yang mana? Yang C. Menjumlahkan atau mengurangkan kelipatan satu baris dengan yang lain. Berarti determinannya tetap. Makanya dia di sini tidak saya beri negatif. Kemudian, setelah matriksnya seperti ini. Nah, mana yang harus jadikan 0 lagi? Nah, yang harus dijadikan 0. Atau biar gampang ya, yang ada satunya di entry kolom keduanya, itu kita tukar ke baris kedua. Berarti B2 tukar B3. Kalau menukar berarti harus tambah negatif lagi ya. Kita tukar. Nah, setelah itu ini sudah hampir jadi segitiga atas. Berarti 5 ini harus jadi 0 ya kan? 5 kita operasikan dengan baris kedua, berarti 5 dikurangi 5 kali 1, ya kan? Berarti B3 dikurangi 5 B2. Hasilnya 0, 6 dikurangi 5 kali 3, 4, hasilnya min 164. Nah, kalau sudah jadi segitiga atas seperti ini, tinggal kita kalikan diagonalnya. Berarti negatifnya tadi turun, min, kemudian baru kita kalikan min 1 kali 1 kali min 164. Minnya ada berapa ini? Berarti 1, 2, 3, 4. Karena minnya ada 4, berarti jadi positif. Hasilnya 164. Selanjutnya, nah, kita sudah bahas dasar-dasar dari determinan matriks. Nah, sekarang ada kaitannya. Bagaimana cara menentukan inverse matriks dengan menggunakan konsep yang kita pelajari tadi. Yang pertama, kita harus tahu apa itu adjoint matriks. Jika A adalah sebarang matriks n kali n, berarti matriks persegi. Dan CIJ adalah kofaktor dari AIJ, maka matriks ini ya, berarti matriks kofaktor ini, karena elemennya C semua. C11, C12, dan seterusnya disebut matriks kofaktor dari A. Berarti, apa itu adjoint? Nah, adjoint itu adalah matriks kofaktor yang ditransposkan. Berarti kalau transpos yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Ini kan C11, C12. Nah, ini jadi kolom. Jadi karena ini baris berarti jadi kolom. C11, C12, C1N ke bawah ya. Disebut adjoint dari A dan dilambangkan dengan adjoint A. Berarti untuk mencari adjoint suatu matriks kita harus cari kofaktornya dulu. Contoh.
kita punya matriks A. Elemennya 3, 2, min 1, 1, 6, 3, 2, min 4, 0. Maka kofaktornya, berarti kita harus cari kofaktor dari setiap elemennya untuk mendapatkan matriks kofaktor, gitu kan ya. Nah, berarti untuk C11, caranya sama seperti tadi, semua elemennya sampai C33 kita cari. Nah, sehingga matriks kofaktornya tinggal kita tata. C11 berarti 12, C12 6, C13 min 16, C21 4, C22 2, C23 16, C31 12, C32 min 10, C33 16. Nah, kita sudah punya matriks kofaktor. Sekarang cari adjoinnya, berarti adjoin kita tinggal transposkan matriks kofaktor. Berarti yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris, tinggal kita balik ya, jadilah adjoin dari matriks A. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana cara menentukan adjoin, nah sekarang bagaimana menentukan inverse dengan menggunakan adjoin tadi. Jika A adalah suatu matriks yang dapat dibalik atau mempunyai inverse, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, dengan syarat determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena dia menjadi penyebut. Nah, syarat penyebut apa? Tidak boleh sama dengan 0. Jadi, dia punya inverse ketika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Contoh. Nah, inverse dari matriks A, matriksnya sama ya, sama seperti tadi. Oke, biar kita tidak perlu hitung adjoin lagi. Nah, sekarang kita hanya perlu hitung determinannya. Determinan dari matriks A. Sekarang kita lihat mana baris atau kolom yang mengandung 0. Nah, kita boleh pilih kolom ya. Angkanya lebih mudah dari baris ketiga ini ya. Berarti kolom ketiga atau baris ketiga. Tapi kita lihat angkanya lebih mudah yang kolom ketiga. Berarti A13, maaf, kemudian A23, dan A33, A13, A23, A33, berarti tinggal kita masukkan aja. Min 1 pangkat 4, karena 1 tambah 3, kemudian C13-nya berarti menghilangkan baris pertama, kolom ketiga, ya, dapatlah 162 min 4, ditambah A23-nya, 3 dikali min 1, 2 tambah 3, 5, kemudian kita menghilangkan baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga kita hilangkan, tinggal 32, 2 min 4 ya. Ditambah A33-nya berapa? 0. 0 kali C33. Ini pasti hasilnya 0. Berarti tinggal kita hitung yang 2 tadi. Min 1 kali min 1 pangkat 4, 1. 1 kali min 4. Nah, 1 kali min 4 berapa? 1 kali min 4. 1 kali min 4 itu min 4 dikurangi 2 kali 6, 12, berarti min 16. 3 dikali min 1 pangkat 5 min 1, 3 kali min 4 min 12, dikurangi 2 kali 2, 4. Berarti min 12 min 4, min 16. Tinggal kita hitung hasilnya 64. Kita sudah dapat determinannya, sudah dapat adjoinnya juga, tadi kita sudah hitung sebelumnya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus A inverse. 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinan A-nya tadi kita dapat 64, berarti 1 per 64. Adjoinnya tadi kita sudah dapat, ini ya, 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, min 16, 16. Berarti kita tinggal kalikan. 12 kali 1 per 64, berarti 12 per 64. 4 per 64, tinggal kita kalikan satu-satu ke masing-masing entry-nya. Didapatlah inverse dari matriks A atau A inverse. Selanjutnya, kita tadi sudah menghitung inverse menggunakan adjoin. Nah, sekarang ada hubungan determinan matriks dengan solusi sistem persamaan linier. Nah, jadi maksudnya di sini determinan matriks itu bisa kita gunakan untuk menentukan solusi sistem persamaan linier atau disebut dengan aturan Cramer. Sistem persamaan linier AX sama dengan B dengan determinan A tidak sama dengan 0 mempunyai solusi tunggal, yaitu dengan cara XJ, atau ini solusinya ya, variabelnya,
X1, X2, X3, kayak gitu ya. Sama dengan determinan AJ per determinan A. Berarti kalau X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Kalau X2 berarti determinan A2 per determinan A. Apa itu AJ? Ya, AJ adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan mengganti kolom ke J dengan matriks B. Ini ya, dengan kolom ke J, berarti kalau A2 mengganti kolom kedua dengan matriks B. Oke, kita langsung masuk contoh. Tentukan solusi sistem persamaan linear berikut menggunakan aturan Cramer. Nah, kita ubah dulu menjadi bentuk matriks AX sama dengan B. Matriks A-nya berarti matriks koefisiennya. 1, 2, 3, ya. 2, 1, 2, 0, 2, 1. Kemudian matriks X-nya variabelnya ada apa aja? X1, X2, X3. Matriks B-nya yaitu konstanta sebelah ruas kanan ini ya, 8, 6, 5. Nah, sekarang menentukan matriks menentukan determinannya dulu ya. Karena tadi caranya ini ya, determinan AJ per determinan A. Kita hitung dulu yang determinan A-nya. Kita lihat matriks A ini yang ada mengandung 0, kolom pertama atau baris ketiga. Nah, di sini saya gunakan yang baris ketiga, berarti A31, A32, A33. Caranya sama seperti tadi, berarti A31 kali C31 ditambah A32 kali C32 ditambah A33 kali C33. A31, 0 ya, 0 kali M31, pasti hasilnya 0. Kemudian A32-nya 2 kali min 1 pangkat 3 tambah 2 kali M32 ditambah A33 kali min 1 pangkat 3 tambah 3 kali M33. Sama seperti tadi ya. Nah, tinggal kita masukkan min 1 pangkat 5, M32 menghilangkan baris ketiga kolom kedua. Berarti sisanya 1, 2, 3, 2. Nah, kemudian A33 juga seperti itu. Tinggal kita hitung hasilnya 5. Kemudian kalau sudah kita dapat determinan A-nya, sekarang kita harus tahu determinan AJ. Sebelum itu kita harus tahu dulu AJ-nya. AJ berhubung di sini kita 3 kali 3 nanti berarti, atau variabelnya ini ada 3 ya, X-nya ada 3, berarti nanti ada A1, A2, dan A3. Yang pertama berarti A1 dulu. Bagaimana cara mendapatkan A1? Yaitu dengan cara matriks A, karena ini 1 berarti kolom pertamanya ya itu harus diganti 865 ini, harus diganti B-nya. 120 ini diganti 865. Nah, jadilah seperti ini ya. Nah, ini kan yang kita ganti. Kemudian A2 berarti kolom kedua yang diganti. Nah, kemudian A3 juga gitu, A3 berarti kolom ketiga. Kemudian cari determinannya satu-satu. Determinan A1, kita lihat matriks A1 tidak ada yang mengandung 0, berarti cari yang ini ya, kolom pertama, baris pertama saja ya caranya. A12, A22, dan bentar, A12, A22, A32. Maaf. Bentar ya, 212. Oh ya, ini berarti pakai kolom kedua. Berarti A21. Bentar ya. Saya editnya dulu. Berarti ini, berarti kita pakai 212 aja ya. Berarti kolom kedua baris pertama ya, kemudian kolom kedua baris kedua, kemudian kolom kedua baris ketiga ya. Ini kita pakai kolom yang kedua. Kemudian kalau sudah nih ya, kita cari seperti tadi, dapat hasilnya 5, determinan A1. Sekarang yang A2, determinan A2, nah ini ada elemen 0-nya. Nah, boleh kita pakai kolom pertama atau baris ketiga. Di sini saya pakai baris ketiga, berarti A31, A32, A33. Caranya sama seperti tadi, kita dapatkan hasil 10. Kemudian determinan A3 juga gitu. Lihat mana yang ada elemen 0.
Berarti baris ketiga ya ada elemen 0, kita pakai A31, A32, A33. Kita dapatkan hasilnya 5 juga. Kalau kita sudah dapat determinannya dari masing-masing itu, tinggal kita cari solusinya. Nah, berhubung tadi variabel pertama itu X1, berarti determinan A1 per determinan A. Determinan A1 kita dapat 5, berarti 5 per determinan A tadi berapa? 5. 5 per 5, 1. Berarti X1 sama dengan 1. Kemudian X2, determinan A2, tadi kita dapat 10 per determinan A. Sama dengan 5 ya tadi, 10 bagi 5, 2. X3 berarti determinan A3 per determinan A. 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, inilah yang dinamakan dengan solusi dari SPL itu, dan solusinya tunggal. Oke, selanjutnya, nah, yang terakhir dari subdeterminan ini yaitu sifat-sifat determinan matriks. Nah, kalau kita punya determinan matriks A tambah B, berarti sama aja dengan mencari determinan A ditambah determinan B. Yang kedua, determinan matriks A kali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Yang ketiga, jika A matriks N kali N atau matriks persegi, maka determinan K dikali A, K ini skalar ya, sama dengan K pangkat N kali determinan A. Yang keempat, determinan A transpos berarti sama dengan determinan A. Jika matriks memuat baris 0, ya ini yang kelima, atau kolom 0, jadi ada salah satu baris atau salah satu kolomnya itu elemennya atau entry-nya 0 semua, maka determinan A-nya otomatis 0. Kemudian yang keenam, jika matriks A memuat dua baris yang saling berkelipatan atau dua kolom yang saling berkelipatan, ya, jadi dua baris atau dua kolom yang saling berkelipatan, maka determinan A-nya sama dengan 0. Yang ketujuh, determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Oke, sekian materi kita kali ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.